On cam nggak? Gue nggak bisa sih. Aku on cam nggak? Bebas. Nggak usah kali ya. Langsung mulai. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas dari perancangan rem mesin mengenai rem tromol. Nah, dari kelompok 2 ini terdiri dari beberapa anggota. Yang pertama ada Tito Valiandra, saya sendiri dengan NPM 19150210004. Yang kedua adalah Divani Hamid dengan NPM 18150210058. Muhammad Taqwa Wijaya 19150210030. Akmal Satria Permana 19150210048. Muhammad Pandu Wibowo 19150210014, Reza Zulhaki Fadilah 18150210042, Bagas Muharam Pratama 19150210022, dan Pondok Kurniawan 18150210011, Abdillah Iza Ansori 18150210030. Nah, di sini kami izin mempresentasikan hasil dari tugas kami mengenai rem tromol, yang mungkin dari slide yang pertama akan dijelaskan oleh saudara kami. Silakan. Pengertian rem tromol. Rem tromol adalah salah satu konstruksi rem yang cara pengereman kendaraan dengan menggunakan tromol rem, brake drum, sepatu rem, brake shoe, dan silinder roda, wheel cylinder. Sistem rem fungsinya mengurangi kecepatan dan menghentikan kendaraan, kemudian memungkinkan parkir di tempat yang menurun, dan yang terakhir adalah sebagai alat pengaman dan menjamin pengendaraan yang aman. Selanjutnya prinsip dasar sistem rem. Prinsipnya yaitu merubah energi gerak menjadi energi panas. Umumnya rem bekerja disebabkan oleh adanya sistem gabungan penekanan melawan sistem gerak putar. Efek pengereman diperoleh dari adanya gesekan yang ditimbulkan antara dua benda. Pada gambar berikut adalah konstruksi dari rem tromol yang terdiri dari tromol, pegas pengendali, silinder roda, pegas penekan, penyetel rem, sepatu rem, dan kampas rem. Komponen rem tromol. Yang pertama adalah backing plate. Backing plate dibuat dari baja press yang dibaut pada axle house atau axle carrier bagian belakang. Karena sepatu rem terkait pada backing plate, maka aksi daya pengereman tertumpu pada backing plate. Backing plate juga merupakan tempat dudukan dari silinder roda. Berikut adalah gambar dari backing plate. Komponen rem tromol. Wheel cylinder, silinder roda. Silinder roda merupakan sebuah alat pengereman yang terdiri dari komponen piston, piston cup, compression spring, dan lain-lain. Pada setiap roda biasanya menggunakan satu atau dua buah silinder roda, tergantung pada tipe rem tromol yang digunakan. Ini adalah gambar dari rem tromol tersebut. Komponen rem tromol yang ketiga yaitu ada sepatu rem dan kanvas rem. Sepatu rem memiliki bentuk setengah lingkaran. Brake shoes ini berfungsi sebagai tempat kanvas yang nantinya bersama-sama dengan tromol rem menghasilkan gaya pengereman melalui gesekan yang dibuat oleh keduanya.
Biasanya sepatu rem ini dibuat dari plat baja. Kanvas rem dipasang dengan jalan di keling atau pada kendaraan besar atau dilem pada kendaraan kecil pada permukaan yang bergesekan dengan tromol. Yang keempat ada tromol rem brake drum. Umumnya terbuat dari besi tuang. Tromol rem berputar bersamaan dengan putaran roda dan akan bergesekan dengan kanvas pada sepatu rem untuk menghasilkan gaya pengereman. Ketika kanvas menekan permukaan bagian dalam tromol bila rem bekerja, maka gesekan panas tersebut dapat mencapai suhu tertinggi yaitu 200 sampai 300 derajat Celcius. Tipe rem tromol. 1. Tipe landing trailing. Pada tipe ini terdapat satu wheel cylinder dengan 2 piston yang akan mendorong bagian atas dari tromol rem. Leading shoe lebih cepat aus daripada trailing shoe. Ini adalah gambar pada rem tromol leading trailing. Selanjutnya ada tipe two leading. Tipe ini mempunyai 2 wheel cylinder yang masing-masing memiliki 1 piston. Keuntungannya, pada saat kendaraan bergerak maju, kedua sepatu rem menjadi leading sehingga rem menjadi lebih pakem. Yang ketiga ada tipe dual twin leading. Tipe ini mempunyai 2 silinder roda yang masing-masing memiliki 2 buah piston dan menghasilkan efek pengereman yang baik saat kendaraan maju maupun mundur. Berikut adalah gambarnya. Yang keempat adalah tipe uniservo. Tipe ini mempunyai 1 wheel cylinder dengan 1 piston. Keuntungannya adalah yang pertama, saat kendaraan maju, kedua sepatu rem menjadi leading shoe sehingga daya pengereman menjadi baik. Kemudian kerugiannya adalah saat kendaraan mundur, kedua sepatu rem menjadi trailing shoe sehingga daya pengereman kurang baik. Yang kelima yaitu tipe dual servo. Tipe ini merupakan penyempurnaan dari tipe uniservo yang mempunyai 1 wheel cylinder dengan 2 piston. Gaya pengereman tetap baik tanpa pengaruh oleh gerakan dari kendaraan. Kelebihan dari rem tromol adalah karena sifatnya yang tertutup sehingga tidak mudah disusupi kotoran ataupun debu. Dan juga kinerja pengereman pada rem tromol lebih lembut dan penampang pengereman dapat dibuat lebih baik untuk memaksimalkan pengereman. Selain itu, rem tromol juga mampu menahan beban yang cukup besar. Oleh karenanya, rem tromol masih banyak digunakan pada kendaraan berat seperti truk ataupun bus. Kekurangan rem tromol. Kekurangan pada rem tromol adalah karena sifatnya yang tertutup, membuat sisa dari proses pengereman yang dihasilkan akibat gesekan antara kampas dan tromol akan sulit keluar, sehingga terperangkap di dalam tromol yang akan menumpuk dan mengganggu kinerja rem itu sendiri, dan perlu dibongkar untuk membersihkan kerak yang menempel pada tromol. Selain itu, pada sistem rem tromol, tidak seluruh bagian kampas rem menempel sempurna pada tromol saat proses pengereman. Hal ini mengakibatkan proses pengereman yang tidak maksimal dan keausan yang tidak merata pada kampas rem. Rem tromol juga sangat rentan jika terkena air, karena dapat mengakibatkan kampas rem dan tromol menjadi licin yang membuat kinerja rem tidak maksimal. Selanjutnya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih. Itulah hasil dari presentasi dari kelompok 2. Apabila ada salah kata dalam penyampaian materi, kami dari segenap kelompok 2 ingin minta maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun, dan kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih.
Terima kasih kawan.